Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Tetap kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saya coba melihat di Google ya, bintang apakah yang paling terang cahayanya. Dan saya dapatkan ada kurang lebih ada 5 bintang yang urutannya itu yang paling terang. Yang kalian saudara-saudara lihat di layar ini bintang yang paling terang yang namanya bintang Sirius. Dia adalah bintang yang paling terang dalam semesta. Dan bintang ini juga dikenal dengan nama Alpha Canis Majoris. Saya tidak perlu bacakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak terlalu penting. Saudara bisa lihat di Google ya. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita akan bercahaya seperti bintang yang paling terang ini. Ya. Dia tidak menghendaki cahaya di dalam kehidupan kita itu ditaruh di bawah, katanya di bawah kolong tempat tidur atau di bawah meja, di bawah kaki Dian. Tetapi dia inginkan agar supaya cahaya itu, terang itu harus dinyatakan atau ditunjukkan agar supaya dia bisa bercahaya, dia bisa menyala. Kalau diibaratkan dengan sebuah kota, orang-orang percaya itu seharusnya seperti kota yang di atas bukit atau di atas gunung, di mana kota itu akan kelihatan. Jadi, sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang seperti bintang yang paling terang, untuk memberikan cahaya, memberikan dampak bagi kehidupan yang ada di dunia ini. Mengapa kehidupan kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Yang pertama yang saya dapatkan dari saya merenungkan firman Tuhan dalam kitab Filipi ini, yang pertama-tama karena dunia saat ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Sehingga orang-orang percaya harus bercahaya, harus menjadi terang. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 yang kita baca bersama-sama tadi, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa kita saat ini sedang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Dia katakan di sini kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, atau di tengah-tengah angkatan yang hidup di dalam kegelapan. Kata angkatan yang bengkok ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Geneas Kolias, yang lebih tepat berarti generasi yang bengkok. Jadi generasi di mana jemaat di Filipi hidup 2000 tahun yang lalu adalah generasi atau dunia yang gelap dan bengkok.
Saya nggak tahu apakah sekarang lebih baik atau lebih buruk. Kalau 2000 tahun yang lalu, generasi yang ada pada waktu itu sudah gelap, sudah bengkok. Apalagi saat ini. Dunia pasti semakin gelap dan semakin bengkok. Mereka menjadi bengkok, kata Rasul Paulus, karena mereka bukan hanya mereka sesat, tetapi karena mereka disesatkan oleh iblis dan ilah-ilah zaman pada waktu itu. Mengapa kita harus bercahaya? Mengapa kita harus menjadi terang? Karena dunia di sekitar saudara itu gelap. Karena generasi di mana saudara hidup saat ini adalah generasi yang telah disesatkan. Generasi yang bengkok. Sehingga anak-anak Tuhan harus bercahaya supaya generasi ini bisa diselamatkan. Saya mengatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh kegelapan bukan karena pendapat saya sendiri. Karena Rasul Yohanes juga dalam 1 Yohanes pasal yang kelima 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bahkan Yesus sendiri dia memberikan satu kesaksian, dia mengingatkan kepada kita bahwa dunia di mana kita hidup saat ini, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 berkata bahwa penguasa dunia ini, Yesus sedang merujuk kepada iblis dengan antek-anteknya, dengan kerajaannya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, pada waktu manusia pertama yang diciptakan jatuh dalam dosa, maka pada saat itulah iblis menguasai dunia ini. Sehingga di dalam Roma pasal yang ketiga, yang ke-23, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga mereka memerlukan yang namanya keselamatan. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Jadi dunia yang ada di sekitar kita itu sedang berada di dalam kegelapan. Dan kalau mereka berada dalam kegelapan, mereka memerlukan terang yang akan menuntun mereka sama seperti pelita yang dipegang oleh seorang petani, oleh seorang gembala yang menuntun orang-orang yang ada di belakangnya. Atau sama seperti juga bintang yang menuntun orang-orang Majus. Dari Iran mereka berjalan beratus-ratus kilometer. Berbulan-bulan lamanya mereka berjalan. Mereka dituntun oleh bintang timur itu, bintang yang terang. Saya nggak tahu apa nama bintang, mungkin bintang Sirius kali yang menuntun mereka. Dan akhirnya bintang itu membawa mereka di atas, di tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di Bethlehem. Tanpa bintang, tanpa terang yang bercahaya, maka dunia ini tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga firman Allah berkata, mereka berjalan, jalan mereka sangka lurus, tetapi ujungnya sebenarnya maut. Dan apakah kita akan membiarkan keluarga-keluarga kita, atau teman-teman kita, atau dunia di sekitar kita, mereka menyangka jalan mereka baik-baik saja. Mereka menyangka mereka sedang berjalan dalam jalan yang lurus. Tetapi ketika mereka mati, mereka melihat malaikat maut menjemput mereka dan akan melemparkan mereka ke Sheol, dunia orang mati. Dan setelah itu mereka akan diangkat dan dilemparkan ke Gehenna atau ke neraka yang menyala-nyala. Kita harus takut dan gentar. Karena kalau kita tidak bercahaya, tidak memancarkan terang dalam dunia yang gelap terhadap orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini, tidak melakukan apa-apa, maka ketika mereka mati, maka ketika saudara sampai di sorga, nggak tahu, udah masuk atau masih di luar, dia akan katakan, kenapa engkau tidak bercahaya terhadap mereka yang hidup dalam kegelapan? Aku akan menuntut darah mereka dari kamu. Mengapa kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Karena dunia saat ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Rasul Paulus juga memperingatkan akan anak rohaninya Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bahwa dunia di mana Timotius sedang menggembalakan, yaitu di kota Efesus. Bahwa dunia itu bukan akan semakin baik, melainkan akan semakin sukar. Kata sukar ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kalepoi, atau semakin ganas atau semakin ganas.
Timotius harus mengingat bahwa dunia yang ada di sekitarnya mungkin bukan gereja, tetapi lingkungan yang ada di sekitar gereja itu kalepoi, ganas, menyeramkan, dalam kegelapan. Dan Timotius harus mengobarkan karunia yang telah dia terima atas penumpangan tangan daripada Rasul Paulus. Timotius harus bersaksi, harus memberitakan Injil sekalipun dia masih muda. Rasul Paulus katakan, jangan ada orang yang menganggap engkau masih muda, tapi engkau harus berani, harus berdiri teguh, tidak bercela, menjadi terang di tengah-tengah kota di mana engkau melayani. Karena dunia di sekitarmu itu kalepoi, ganas, menyeramkan, dalam kegelapan. Sehingga dia harus bercahaya seperti bintang-bintang di kota di mana dia menggembalakan. Nabi Yesaya juga dengan jelas mengingatkan kepada kita, khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua dia berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Untuk itulah kita anak-anak Tuhan harus hidup sebagai terang. Kita harus memancarkan cahaya seperti bintang yang menerangi langit yang gelap. Sehingga bumi yang gelap dan bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan dapat diterangi oleh terang Kristus yang ada di dalam diri kita, anak-anaknya. Yang kedua, mengapa kita harus memancarkan kehidupan kita? Kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Yang kedua adalah karena menjadi terang dan bercahaya itu bukanlah pilihan, melainkan kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, Rasul Paulus menegaskan kebenaran ini dengan berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan berarti keselamatan saya dan saudara itu kita peroleh karena kita melakukan, ada sesuatu yang kita lakukan sehingga akhirnya kita diselamatkan. Itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi pengertian di sini bahwa kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berbicara soal keselamatan yang sudah ada dalam diri kita ini, itu bukan dipelihara oleh gembala, bukan dipelihara oleh suami dan istri kita atau anak-anak kita, atau pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja. Tetapi itu adalah tanggung jawab pribadi saudara. Saudara yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keselamatan yang Tuhan sudah percayakan atau karuniakan kepada saudara. Dan salah satunya cara bagaimana kita memelihara keselamatan yang Tuhan Yesus telah karuniakan kepada kita ialah dengan kita melakukan perintah Tuhan. Atau yang kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, karena itu merupakan perintah Tuhan, itu bagian dari kita memelihara dan mensyukuri keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 juga Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dalam ayat yang ke-16 juga dia mengatakan hendaknya terangmu bercahaya. Kita harus menjadi terang dan bercahaya di tengah dunia yang gelap dan yang akan mengalami kebinasan ini. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita, maka itu bukan pilihan untuk kita menolak. Tidak ada di antara kita yang bisa menolak perintah Tuhan. Oh tidak Tuhan, itu tugas pendeta. Menjadi terang, bercahaya, itu bukan tugas saya pendeta. Tugas saya hanya kumpul persembahan. Sudah gak ada kumpul persembahan gitu.
Saya nggak mau jadi terang, nggak mau bercahaya. Itu tugas orang lain. Berarti kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau di antara anggota keluarga kita, ada anak-anak kita yang tidak mentaati perintah kita, apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Dia berarti bersalah kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Karyawan diperintahkan oleh pemimpinnya melakukan A, B. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan mendapatkan teguran dan dia akan mendapatkan hukuman. Benar kan? Apalagi Tuhan yang memberi perintah. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan. Jadilah terang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Karena ini perintah, ini bukan pilihan. Ini merupakan kewajiban daripada kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi terang. Kita harus bercahaya dimanapun kita berada. Kalau saudara melihat atau memperhatikan kehidupan daripada Rasul Paulus ini menganggap menjadi terang dan bercahaya atau dalam memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Rasul Paulus ini menganggap sebagai satu kewajiban bagi dia. Untuk itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan itu kewajiban bagi dia. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita menjadikan itu sebagai pilihan, maka kita akan lebih mengamankan diri kita. Kita berada di tempat-tempat yang menyejukkan kita, tidak terkena matahari. Kulit kita tidak disakiti oleh matahari. Kita hanya menanti-nantikan penghukuman atas orang lain. Kita hanya menanti-nantikan kapan dia akan dihukum. Ya, banyak di posting sekarang gitu ya. Semua yang mencela Ahok masuk penjara, meninggal. Kalau menurut saya anak Tuhan jangan seperti itu. Jangan menunggu mereka di penjara mati. Kita harus menunggu ada Paulus zaman sekarang bertobat, bertekuk lutut, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bukan kita menantikan orang-orang yang menyerang anak Tuhan, orang-orang yang menganiaya gereja Tuhan, menanti-nantikan mereka di penjara, menanti-nantikan mereka binasa. Maka kita menjadi sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kehidupan kita hanya menanti-nantikan kebinasaan orang-orang yang tidak percaya. Masih lebih bagus mungkin Yunus ya. Karena dia memberitakan Injil. Tapi ketika mereka bertobat, dia masih beritakan Injil. Tapi dia nggak mau mereka bertobat. Ketika dia memberitakan Injil mereka bertobat, akhirnya dia pergi ke luar Nineve. Dan dia menanti-nantikan penghukuman atas Nineve. Dan akhirnya bukan penghukuman, tetapi kesejahteraan, keselamatan yang dialami orang Nineve. Dan Yunus ngambek sama Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada dia melalui sebuah pohon jarak yang tumbuh. Dan akhirnya dia katakan, wah betul kan? Betul pendapatku, mereka harus binasa. Dan mereka akan dibinasakan. Buktinya lihat, Tuhan berikan aku kenyamanan. Tuhan memberkati aku. Tuhan tidak membiarkan aku disakiti oleh matahari. Lihat, sebentar lagi mereka pasti akan ditunggang balikkan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya pohon jarak itu dimakan oleh ulat. Dan akhirnya itu menjadi layu. Dan Yunus marah kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan menjadi terang dan bercahaya. Itu sebagai satu kewajiban. Maka kita akan menjadi sama seperti Yunus. Menjadi sama seperti orang-orang yang bukan menanti-nantikan keselamatan orang lain. Tapi menanti-nantikan dan mungkin dalam kurung mendoakan supaya orang itu dihukum, jatuh dalam dosa, dan akhirnya dia binasa. Saudara yang akan dituntut oleh Allah, kenapa kamu menginginkan kematiannya? Kenapa kamu tidak bersaksi? Kenapa kamu tidak bercahaya? Kenapa kamu tidak menjadi terang bagi mereka? Mengapa kamu justru bersuka cita dengan kebinasaan orang-orang yang tidak mengenal aku?
Ngeri. Bukan hanya di dunia akan datang kita akan mengalami hukuman. Di dunia ini juga kehidupan saya, saudara dan saya akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita seperti anak yang sulung. Masih hidup tapi tidak punya sukacita. Karena apa? Dia ingin adiknya itu binasa saja supaya warisannya aku miliki. Ya kan, kira-kira seperti itu kan. Saya nggak tahu di antara saudara ada yang menginginkan kakak adik saudara orang tua cepat aja meninggal supaya warisannya jatuh kepada saya. Ya nggak ada ya. Tapi di Alkitab ada. Anak sulung itu loh. Buktinya apa? Ketika adiknya datang bukannya dia senang dan bersuka cita. Tapi yang terjadi apa? Dia ngambek nggak mau masuk ke dalam rumah. Akhirnya bapaknya bilang, hei ini semua punya kamu. Artinya kalau kita tidak punya rasa dan sikap bahwa menolong orang lain datang kepada Yesus, menjadi teladan, menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Kalau kita tidak punya beban yang seperti ini, maka bukan sukacita, bukan damai sejahtera yang akan saudara alami dalam hidup ini, tetapi saudara akan mengalami yang namanya akan banyak berbantah dengan Tuhan, saudara akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, sekalipun kita itu adalah anak-anak Tuhan, sekalipun berlimpah-limpah kekayaan surgawi yang Tuhan sudah sediakan pada kita, tetapi kita tidak akan pernah menikmatinya. Mujizat dan keajaiban saudara tidak akan alami. Saudara tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Sama seperti anak yang sulung ini, kalau kita tidak punya beban, tidak menangisi jiwa-jiwa yang hilang. Tidak menganggap menuntun keluarga kita kepada terang yang ajaib itu satu keharusan. Maka kita sebenarnya bukan anak bungsu itu yang terhilang katanya. Tetapi anak sulung itu yang terhilang. Saya berdoa agar supaya tidak ada di antara anak-anak sulung dalam gereja ini yang terhilang selagi kita berada di dalam rumah Tuhan. Untuk itu, mari kita memiliki hati seperti Bapa itu. Dia menanti-nantikan kedatangan anaknya. Mari kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia akan diangkat menjadi raja, dia katakan tidak. Desa-desa yang lain, kota-kota yang lain juga harus mengalami terang yang akan menyelamatkan mereka. Untuk itu firman Tuhan berkata, ketika dia ditolak di Nazaret dan sekitarnya, dia langsung menyeberang Danau Galilea. Dan ketika dia menyeberang ke Danau Galilea, dia turun di satu kota yang bernama kota Kapernaum. Dan di Kapernaum itulah kota yang hidup di dalam kegelapan. Di situ dia melakukan begitu banyak perkara-perkara yang ajaib. Dia menerangi kota Kapernaum. Dan itu sebenarnya merupakan janji Tuhan bahwa terang Tuhan telah terbit atas negeri yang dinaungi oleh maut. Terang Kristus, dia yang datang. Dia tidak mau diangkat menjadi raja pada waktu itu. Tetapi dia lebih memilih untuk pergi ke daerah-daerah yang gelap. Ke daerah-daerah di mana dia bertemu dengan orang yang kerasukan legion. Dia bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta. Dia bertemu dengan orang-orang yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang bertemu dengan dia. Dia datang karena bagi Yesus, dia datang ke dunia ini untuk menjadi terang. Bercahaya agar supaya mereka yang hidup dalam kegelapan bisa melihat terang yang ajaib dalam kehidupannya. Dan bukankah kita adalah anak-anaknya? Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita juga harus memiliki sikap sama seperti Tuhan kita. Yang penuh dengan kasih, yang mau memancarkan terangnya bagi orang lain. Bagaimana caranya agar terang Kristus akan semakin bercahaya di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi yang saya sampaikan tadi, dua kebenaran ini yang menjadi alasan mengapa kita harus bercahaya. Yang pertama karena dunia berada dalam kegelapan. Yang kedua karena terang yang harus kita pancarkan itu merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dan sekarang bagaimana caranya
agar terang Kristus itu akan semakin bercahaya di dalam dan melalui kehidupan kita. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14, Rasul Paulus memberikan tips bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Kalau saya perhatikan ini sepertinya berbicara kepada saudara-saudara yang bekerja di kantor, di perusahaan, yang baik sebagai karyawan, pimpinan, yang berbisnis juga di tempat di mana saudara bekerja. Rasul Paulus berkata begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya, kalau terang Kristus akan semakin bercahaya di dalam dan melalui kehidupan kita, maka kita harus menjadi teladan di dalam sikap kita bekerja, di dalam sikap kita melayani. Menurut John Wycliffe, kata berbantah-bantahan atau bersungut-sungut ini sebenarnya sedang merujuk kepada orang-orang Israel yang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana mereka selalu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, baik dengan sesama, demikian juga dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau kita ingin menjadi terang yang bercahaya di tempat di mana kita melakukan kegiatan kita, kita harus menjadi teladan. Jangan kita membantah pimpinan kita. Jangan kita, bahkan ini dikatakan bahasa Yunaninya itu diambil seperti perdebatan di dalam sidang, dalam pengadilan. Anak-anak Tuhan hanya harus ada satu kata terhadap Tuhan. Ya, ya, ya. Kalau dalam dunia kerja tentu ada SOP-nya. Kalau sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan apa yang sudah disepakati, maka kita tidak boleh membantah. Kita harus katakan ya terhadap aturan daripada kantor di mana kita bekerja, kecuali dia suruh kita berbuat dosa. Itu di luar aturan. Ya, kalau dia suruh kita mencuri, kalau dia suruh kita menembak, membunuh, anak Tuhan harus memilih tidak kalau itu dosa. Tetapi kalau itu sesuai dengan aturan, jangan berbantah-bantah. Jangan berdebat dengan pimpinan kita. Kemudian jangan juga kita bersungut-sungut. Diajarkan di sini. Jangan bersungut-sungut karena kalau anak-anak Tuhan hanya karena mungkin gajinya tidak cukup, hanya karena tidak dinaikkan jabatannya, hanya karena mungkin tidak diberi tugas luar, karena tugas luar biasanya itu disertai dengan operasional, dengan tunjangan-tunjangan. Kok dia terus yang pergi ke Manado? Kok dia terus yang pergi ke luar negeri? Akhirnya anak Tuhan yang harusnya bersyukur, dia mulai gerilya. Itu sih atau kolusi, nepotisme, itu sih, itu karena dia gini. Jangan loh. Anak-anak Tuhan jangan seperti itu. Ya. Kita harus bercahaya. Kita harus bersinar. Biar tunjukkan karakter Kristus. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, ketika saudara tidak dipromosi, ketika saudara tidak menerima apa yang menjadi upah saudara yang seharusnya. Ya. Apalagi berapa tahun sebelumnya kan banyak yang diturunin gaji, ya kan. Ada yang boleh bekerja tapi nggak terima gaji, ya kan. Ya kan. Bagaimana sikap kita? Kita diuji. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada firman Allah. Rasul Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kamu dibenci, kalau kamu dianiaya, Petrus berkata, dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Yesus dianiaya, dia tidak membalasnya dengan aniaya. Tapi ketika mereka menyalibkan dia di atas kayu salib, ditampar, diludahi, dipukul kepalanya dalam keadaan menggunakan mahkota duri. Apa yang Yesus lakukan? Bapa, kirimlah malaikat sorga, hanguskan mereka yang menganiaya aku. Itu Yohanes dan Yakobus. Tuhan, apakah kami akan minta api dari langit membakar orang-orang Samaria? Karena apa? Mereka melarang Yesus lewat Samaria.
Tidak, Yesus tidak seperti itu. Manusia boleh seperti itu, rasul seperti itu. Tapi apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Beberapa puluh tahun yang lalu, Stefanus meneladani Yesus. Ya Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan mereka kepada mereka. Dia menjadi terang sehingga apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, Saulus yang menyaksikan sikap daripada Stefanus, ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dan akhirnya sinar yang terang itu membutakan matanya, dan akhirnya ketika dia dituntun oleh Ananias, dan dia menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, itu karena Stefanus memancarkan cahaya, memancarkan terang, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Dan saya yakin dan percaya saudara yang melakukan firman Tuhan ini tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Saudara bersyukur sekalipun diperlakukan tidak adil, saudara tetap bersyukur walaupun saudara dianiaya, saudara yang mengalami damai sejahtera, saudara yang mengalami bagaimana Tuhan meneguhkan, menyertai dan membuka jalan, memberkati orang-orang yang melakukan firman-Nya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah dunia ini? Melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan kita harus menjadi teladan di dalam sikap kita bekerja dan melayani Tuhan. Yang kedua, Filipi pasal yang kedua, yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Kalau kita ingin atau kalau kita merindukan agar supaya cahaya terang Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup tiada bernoda, tiada beraib, dan tiada bercela. Hidup kita akan semakin bercahaya dan mempengaruhi jiwa-jiwa yang sedang hidup di dalam kegelapan jika kita menjalani kehidupan ini. Saya nggak tahu saat ini ya, tetapi saya melihat soal hidup kudus itu sepertinya apa? Bukan lagi prioritas. Ya, saya tidak perlu uraikan saudara yang melek medsos, saudara yang mengikuti perkembangan ini. Saya sedih, saya berduka karena apa? Sudah tidak ada sopan santun, sudah tidak ada sikap lagi yang takut akan Tuhan. Ya. Sudah tidak ada lagi sikap menghormati, ya, yang lebih tua, menghormati yang melayani Tuhan. Sudah tidak ada lagi kalau saudara lihat saat ini. Tapi kalau itu terjadi, kita jangan larut dengan bersedih dan melihat itu terjadi, meratapinya. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, lihat diri kita. Mari kita hidup tiada beraib, tiada bernoda, tidak bercela dalam kehidupan ini. Saya mengutip dalam tafsiran Alkitab masa kini, dia menjelaskan bahwa hidup tiada bernoda ini merujuk pada korban dalam perjanjian lama yang tidak boleh ada cacatnya. Di dalam artinya, secara moral dan rohani, berarti kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjaga moral kita. Dunia ini firman Tuhan katakan sedang lenyap dengan segala keinginannya. Orang-orang yang tidak memperhatikan kerohaniannya, orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang moralnya tidak benar, etikanya tidak benar, di mana dia dikatakan dia hidup bahkan seperti hewan yang hidup. Mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kita berdoa dan kita bersaksi menjadi terang bagi mereka. Tetapi yang saya bicarakan diri kita sendiri. Kalau mereka mengalami itu, tetapi jangan biarkan kita juga akan tersesat, akan terperosok dan mengikuti cara hidup mereka.
Karena bagaimana kita akan menyelamatkan mereka yang hidup dalam kegelapan kalau kita menjadi sama seperti mereka. Terang itu harus tetap terang supaya bisa memberikan terang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Amin. Haleluya. Doa saya kiranya kita jemaat-jemaat memprioritaskan untuk hidup tiada beraib. Menjaga kekudusan rumah tangga saudara. Menjaga suami, menjaga istri, menjaga anak-anaknya. Jangan biarkan ada di antara anggota keluarga kita tersesat dan hidup di dalam berbagai-bagai kesusilaan. Ketidaksusilaan maksud saya. Jangan biarkan anak kita, mereka hidup, mereka melakukan hubungan yang bukan seharusnya dilakukan. Jangan kita biarkan anggota keluarga kita sampai berlarut-larut malam. Mereka hidup dari dunia malam. Mereka hidup di diskotik. Mereka hidup dengan mabuk-mabukan. Mereka hidup dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Adalah tanggung jawab kita menjaga keluarga kita supaya tiada beraib, tiada bernoda. Itu tanggung jawab daripada keluarga Kristen. Pastikan anggota-anggota keluarga kita hidup dalam kekudusan. Tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa menjadi terang yang bercahaya bagi dunia di sekitar saudara. Bagaimana mungkin kita akan menuntun mereka dalam kegelapan, tapi kita tidak bisa menjadi terang bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Ya. Ya kan? Akhirnya kesaksian kita tidak efektif. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran ini, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi terang Kristus yang efektif. Tidak ada yang akan dipakai oleh orang lain untuk melemahkan kesaksian kita, untuk menjatuhkan kesaksian kita. Karena mereka tahu saudara adalah pribadi yang betul-betul menjaga kekudusan pribadi dan kekudusan keluarga. Paling tidak kita sedang mengarah kepada hal yang ideal ini, kepada kesempurnaan. Kalau masih ada yang kurang dalam keluarga kita, tetapi kita perlu memprioritaskan ini. Kita perlu memperlengkapi, kita perlu menjaga, memelihara anggota keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang belum datang ke gereja, prioritaskan untuk membawa mereka datang ke gereja. Karena tidak mungkin kita akan mengajak tetangga kita kalau keluarga kita sendiri kita belum bisa bawa ke gereja. Ya, oke, ya, ya, oke, ya. Oh mana anakku, ya Pak? Biar dimanapun harus datang gereja kalau disentul apa? Biar dia tentara. Sekarang kemana dia? Oh lagi dengan anak di bawah kali. Karena ntar lagi mau berangkat ke Bandung untuk seskuat, untuk tes apa? Harus gereja. Ya. Bahkan yang lebih radikal lagi. Nomi, suamimu harus gereja sidang Jumat Allah ya. Jangan terlalu radikal seperti Pak Pendeta Simpson. Kalau mereka mau ke gereja mana, silakan. Tapi ini khusus apa? Ya, nggak harus diikuti oleh keluarga yang lain. Ya, kalau jalan jangan berdua jalannya. Walaupun itu sudah perwira, udah tinggal Jadi gimana Pak? Jojo ikut. Jadi bertiga mereka jalan apa? Kalau ketemu harus ketemu di rumah, ya kan? Ternyata itu mujarab juga ya. Soalnya katanya kalau di tentara kalau sudah kedapatan tidak bisa menikah ya, Pak ya. Kalau sudah ternoda, tidak bisa menikah. Haleluya. Karakter yang seperti Kristus itu harus kita kenakan setiap hari. Jadi kita menjaga dengan kita juga mengenakan karakter yang seperti Yesus setiap hari. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Supaya saudara tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela, maka karakter Kristus, perhatikan kata-kata kenakanlah. Berarti Rasul Paulus sedang, waktu mau menulis, dia teringat akan pakaian. Ya. Jadi karakter yang seperti Kristus, itu harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, seperti pakaian. Ya. Kalau saudara mau ke mall nggak pakai baju, ya itu sudah apa? Sudah nggak normal gitu. Ya. Ya. Kecuali mantan atlet petinju ke mall pakai singlet. Kalau saudara mau ke mall pakai singlet, pasti tua ini nggak tahu apa. Ya kan, celana pendek pakai singlet. Apa. Karakter itu harus kita kenakan seperti pakaian, agar supaya kita tidak bercelah. Agar supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Karakter harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kebenaran yang ketiga, agar terang Kristus di dalam diri kita semakin bercahaya di dalam dan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita harus berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin bercahaya, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus banyak menghafal firman Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan disanggupkan untuk mentaati setiap firman Tuhan yang telah kita baca. Iya kan? Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Bagaimana itu akan menjadi pelita dan menjadi terang? Bagaimana kita akan menuntun orang lain melalui firman Allah yang telah membentuk kehidupan kita? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan dan tidak menghafal firman Tuhan. Ya. Banyak jemaat-jemaat kita ya. Istri saya 2 kali, 3 kali. Ada jemaat sudah membaca berkali-kali, atau Ibu Vincent, atau yang lain. Baca firman Tuhan itu bukan kuno. Bukan seperti tidak ada pekerjaan. Bukan seperti karena tidak ada kesibukan. Jadi kita akhirnya baca firman Tuhan. Ya. Kalau nggak salah Ibu Jenny sudah 9 kali baca firman Tuhan. Ya. Halo pengerja, pelayan Tuhan. Baca firman Tuhan. Doa tiap hari. Baca firman Tuhan. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca firman Tuhan, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Karena bagaimana Roh Kudus akan ingatkan kita kalau kita tidak pernah membaca dan menghafal firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kalau kehidupan kita seperti yang difirmankan, maka kita akan bercahaya, kita akan menjadi terang, bercahaya dan akan berdampak di manapun kita berada dalam kehidupan ini. Saya baru selesai membaca firman Tuhan tanggal 23 Januari ke-18. Saya selesai baca 18 kali. Dan sekarang sudah masuk ke 19, saya sudah sampai di Kejadian pasal 45. Tadi pagi. Dan Kejadian pasal 45 ini menceritakan tentang Yusuf. Dan saya baca, luar biasa ini. Tuhan tuntun saya ke firman Tuhan ini. Yusuf adalah pribadi yang menjadi teladan di dalam menjadi terang. Bukan karena dia berdosa, dia akhirnya dijual. Bukan karena dia berdosa, dia masuk ke dalam penjara. Bukan karena dosa-dosanya. Tapi karena dia mendapatkan firman melalui mimpi. Bahwa dia akan menjadi pemimpin dan akhirnya saudara-saudaranya benci kepada dia. Tapi sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dia dianiaya, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela. Sudah digoda oleh istri Potifar, dia tidak menyerah. Ya, dia kalahkan keinginan dagingnya. Tidak mau bersetubuh dengan istri majikannya. Ini perlu jadi contoh dan teladan bagi kita yang hidup di dunia saat ini.
Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia dipromosikan menjadi mangku bumi, orang kedua setelah Firaun. Dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bukan hanya menjaga kekudusan hidupnya, dia berbuat yang terbaik, dia menjadi garam, dia menjadi terang di seluruh Mesir selama 2 tahun. Ketika terjadi kelaparan, Mesir mengalami kelimpahan. Dan akhirnya ketika Firaun tahu orang tuanya dan saudara-saudaranya masih ada di tanah Kanaan, Firaun katakan, kalau tadinya Yusuf hanya katakan jemput dia dengan keledai-keledai, bamatan. Tapi Firaun balas. Tidak, siapkan kereta untuk orang yang telah menjadi terang ini. Kereta, siapkan, kirim. Beri muatan yang begitu banyak. Siapkan tempat tinggal yang begitu baik. Ladeni mereka dengan sebaik mungkin. Pelihara mereka, berkati mereka dengan melimpah-limpah. Orang yang menjadi terang tinggal melihat begini. Dan akhirnya Yakub dan keluarganya, mereka tinggal di Goshen selama sekian ratus tahun. Mereka diberkati. Terlebih khusus selama Firaun yang memerintah bersama-sama dengan Yusuf. Selama dia hidup, mereka dipelihara, diberkati. Kalau saudara menjadi terang dimanapun saudara berada, bukan hanya saudara akan dipakai untuk menyelamatkan. Yusuf menyelamatkan dunia. Mereka datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah karena seorang Yusuf. Bukan hanya kita akan dipakai untuk menuntun mereka yang hidup dalam kegelapan. Bahkan Firaun akhirnya hormat kepada Allahnya Yusuf. Tetapi kehidupan ekonomi kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Berlimpah-limpah. Kemudian kehidupan sosial kita juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya inilah covenant of God juga bagi Abraham dan diberikan bagi kita oleh karena iman kepada Yesus. Kita diberkati secara rohani, kita diberkati secara sosial, kita diberkati juga secara ekonomi. Kalau kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menjadi terang dan bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini.